Melkianus Sairdekut merasakan kehormatan yang mendalam saat beliau hadir di kampung Mama, yaitu Desa Wermatang. Kehadirannya disambut dengan antusiasme luar biasa dari masyarakat yang berkumpul untuk mendukungnya. Suasana menjadi semakin emosional saat para pendukung tak kuasa menahan tangis haru, menunjukkan betapa mereka menghargai kedatangan beliau. Kampanye terbatas yang diadakan di Desa Wermatang membawa makna yang signifikan, tidak hanya bagi Melkianus, tetapi juga bagi warga setempat. Harapan baru muncul untuk Kecamatan Wermaktian dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, menciptakan rasa kebersamaan dan semangat perubahan. Keberanian dan dedikasi ini semakin memperkuat keyakinan masyarakat akan masa depan yang lebih baik. Dalam orasi politiknya yang penuh semangat, Melkianus Sairdekut menekankan pentingnya kesempatan yang datang dalam kampanye terbatas ini. Ia mengajak masyarakat untuk memahami bahwa setiap kesempatan yang ada seharusnya dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kemajuan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Pesan moral dari Sairdekut sangat jelas, beban dalam kepemimpinan seperti salib berat yang harus dipikul bersama. Dengan dukungan dari Bapak Mama dan Basudara, ia percaya bahwa tantangan tersebut bisa menjadi lebih ringan dan lebih mudah dilalui. Ia mengajak masyarakat untuk terlibat aktif dalam menyukseskan visi masa depan yang lebih baik bagi daerah mereka. Melalui kebersamaan dan dukungan, cita-cita untuk membangun Kabupaten Kepulauan Tanimbar bisa terwujud dengan lebih mudah dan efektif. Sosok Melkianus Sairdekut bersama pasangan calon wakil Bupati Kelvin Keliduan telah menjadi inspirasi bagi banyak orang. Melkianus dikenal memiliki karakter yang kuat dan menginspirasi, menarik perhatian masyarakat dengan visi dan misinya untuk kemajuan daerah. Kelvin, sebagai pendukung setia, tidak hanya memperkuat tim, tetapi juga menunjukkan kesederhanaan yang menjadi pondasi kampanye mereka. Kerendahan hati yang mereka tunjukkan sepanjang kampanye memberikan dampak positif di masyarakat, menciptakan rasa kedekatan dan kepercayaan. Dengan kata lain, kesederhanaan dan kerendahan hati inilah yang membuat mereka dianggap sebagai pasangan yang sempurna. Keduanya berdedikasi untuk membawa perubahan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat. Pendidikan politik yang dipaparkan Melkianus disambut dengan sorak-sorai, bahkan sejumlah masyarakat meneteskan air mata. Wajah yang tak pernah mengeluh, tegar dalam sikap sempurna, pantang menyerah. Tangan dan kaki rela kau serahkan, darah keringat rela kau cucurkan, bukan hanya untuk ukir namamu. Ikhlas demi langit bumi, bersumpah mempertahankan setiap jengkal tanah merah merdeka, putih merdeka, warna merdeka.
Bapak Ibu semua yang beta hormati, jarang-jarang baru beta sapa Mama Sair ini di forum banyak orang. Iya, kakak itu. Mama Sair, permisi. Pemerintah desa yang kami hormati, tua-tua adat yang kami banggakan, dan seluruh masyarakat Urmatang yang saya cintai. Selamat sore, Shalom. Sebenarnya sudah banyak yang disampaikan. Hadir di negeri dan jemaat di sini saja sebuah sukacita, ketong bisa kumpul menceritakan apa yang akan dikerjakan di 5 tahun yang akan datang juga penting. Tapi apa yang akan dikerjakan di 5 tahun yang akan datang itu dia menjadi sia-sia kalau ternyata ketumpu hati di kampung dan jemaat di negeri ini belum kasta dulu akan baik-baik. Jadi forum hari ini dia penting adalah beta datang bawa diri bersama dengan Nona Elsa, beta datang bawa beta dengan Kelvin. Keliduan punya pesan hati saja buat semua yang ada di Nirunluan sini. Menjadi calon bupati, menjadi calon wakil bupati ternyata tidak gampang. Bapak dan Mama semua, Om, Tante, Ipar semua, jadi calon bupati itu tidak gampang sekali. Punya uang saja tidak cukup, punya jaringan juga tidak cukup. Tapi ternyata apa? Ternyata dengan kekuatan doa Tuhan bisa jawab ketong semua punya pergumulan. Itu suara. Di posisi yang beta alami hari ini, Pak Om dan Tante lu semua gampang untuk beta bisa dapat 5 kursi. Dan itu apa? Hanya karena Tuhan pun mau saja. Tidak secara manusia biasa, secara manusiawi sudah tidak ada jalan lagi. Tapi ternyata Tuhan masih membuka jalan itu bagi kita semua. 100. Bagi beta pribadi, ternyata pilkada itu bukan soal berurusan dengan rakyat. Pertandingan yang paling berat itu urusan dengan para elit. Itu artinya apa? Kalau Tata Manis sudah restui untuk dapat tiket untuk maju pilkada dengan telah ditetapkan jadi calon bupati dan telah ditetapkan mendapatkan nomor urut 2, artinya bahwa sen mendahului Tata Manis punya kehendak dan kuasa, tapi pertandingan ini sudah selesai. Jadi masalah berikut adalah pertandingan ini selesai, tapi di Nirunluan ketong keluar dengan suara pas-pasan saja. Itu jadi masalah berikut. Jadi kalau ada orang di Nirunluan sini yang hatinya belum sama, belum sejalan, direkam saja lalu dikasih tunjuk. Bilang Nyong Eki bilang, kalau sen pilih Nyong Eki, jangan bawa masuk orang datang di kampung ini lagi juga. Kalau sen pilih dia, no jangan bawa orang lain masuk lagi. Sakit juga ternyata. Sudah setengah mati, menangis, berdoa, menangis, memperebutkan rekomendasi. Terus dengan harapan bahwa ada semangat orang Warmaktian, ada semangat orang di Tanimbar Utara, orang di Tanimbar secara keseluruhan, terutama orang di Warmatang, untuk satu waktu ada putra Warmatang ini jadi calon bupati. Ketika perjuangan itu dan badai itu berlalu,
masih saja ketemu dengar sana sini bahwa ada orang kampung sendiri yang juga bawa orang lain datang. Karena apa? Salib yang hari ini dipikul ini terlampau berat. Hanya om dan tante dan ipar dong di kampung ini yang bisa meringankan salib ini. Mau taruh akang persapa pikul coba. Ipar dong di sini saya pikul kok. Jadi, minta tolong sekali. Minta tolong saja. Kalau ada yang mau pilih beta karena alasan tertentu, jangan bawa orang lain datang lain. Jangan bawa dong datang lain. Betul. Cukup lalu nanti pergi di TPS dong coblos orang lain juga. Tapi jangan sampai bawa orang lain datang. Ipareki, uang. Apalagi sampai bawa sesuatu dari som laki untuk datang mau beli orang Warmata. Keterlaluan benar. Tega. Hanya orang tega saja yang mau melakukan itu. Jelek-jelek saya, kurang-kurang saya, tapi hati saya tetap ada di negeri dan jemaat. Mandala. Jelek-jelek anak Warmatang ini. Mungkin anak Warmatang ini tidak urus orang per orang di jemaat dan negeri. Betul kakak. Tapi kalau urus yang bersama-sama milik semua, sedikit atau banyak kita terima. Jadi beta minta tolong saja. Tadi sudah disampaikan oleh Om B. Kesempatan ini sedang datang 2 kali. Akan datang 2 kali. Dan beta juga secara pribadi menganggap ini pertarungan yang awal dan akhir. Karena beta tahu benar bagaimana cara memperebutkan rekomendasi di Jakarta. Senggampang om dan tante dan ipar dong semua. Ada orang terpilih jadi anggota DPRD di Provinsi Maluku sana. Lalu hari ini dia mengundurkan diri mau calon. Saya tahu, beta tahu kenapa beta harus lakukan ini dan kenapa mereka harus melakukan seperti begini. Artinya apa? Di luar perkiraan bahwa ketika partai yang membesarkan saya diambil, Gerindra. tapi Tuhan buka jalan lain buat saya. Karena apa? Mereka meyakini bahwa saya tidak akan pernah berani maju. Tapi demi menjaga Tanimbar jangan jatuh di tangan yang salah. Jadi cukup saja lalu ngambil partai juang. Jangan kirim uang datang di Warmata. Jadi om dan bapak dan mama ipar dong semua. Sebenarnya beta boleh bicara banyak lagi. Beta boleh banyak. Selama bertugas menjadi anggota DPRD, mungkin ada salah, mungkin ada kurang. Di kesempatan ini beta minta maaf sekali. Minta maaf. Beta hanya manusia biasa. Balkianus Erdekut bukan menjadi milik orang Warmatang sendiri. Ada banyak jabatan lain yang beta pikul di luar politik. Tapi beta tidak pernah mengeksploitasi dan menggunakan jabatan-jabatan itu untuk urusan politik. Beta tahu hari ini beta ada urus apa, besok beta ada urus apa. Dan karena itu, beta minta tolong sekali lagi di negeri, di jemaat Warmatang tercinta ini. Ketemu saya punya kesempatan kedua. Kalau ada orang Warmatang lain yang hidupnya sukses di luar Tanimbar, yang beta tahu, mungkin satu waktu bisa calon bupati, tapi itu tidak akan pernah terjadi di 10 tahun. Yang ada
peluang satu-satunya yang ada adalah di hari ini. Om dan Tante dong semua, pilkada ini hanya tinggal 54 hari saja. 54 hari lagi, kalau orang bermatang bersatu, jam 5 sore lagi ketuk tahu siapa jadi bupati. Hari ini Katong Sen menangis, tapi waktu jam 5 sore nanti di 27 November itu, kalau hasilnya baik, Katong akan menangis terharu. Tapi kalau hasilnya buruk, yang terjadi adalah menangis penyesalan. Betul. Kalau hasilnya buruk itu menangis penyesalan. Dan itu berarti kita telah menguburkan niat kita yang mulia. Dalam keyakinan dan harapan kita bersama, mudah-mudahan kita menangis terharu di tanggal 27 November sore. Caranya adalah kita pastikan bahwa negeri dan jemaat tercinta ini menjadi penongkah utama untuk mendapatkan atau memperoleh suara yang maksimal. Kira-kira orang bermatang mau pilih siapa lagi? Atau kalau sombong sedikit saja, kalau sombong sedikit, di antara calon ini siapa yang lebih baik dari beta? Kalau sombong sedikit saja, kalau sombong sedikit saja, rasa-rasanya dari sisi etik, dari aspek moral, dari aspek pengetahuan, anak bermatang ini dia juga baik. Semua orang mencari anak bermatang ini punya salah. Taman berkias. Tapi saya tahu dong dapat di titik mana. Berkias sekali mo. Cari saja, 15 tahun bertugas. Cari tahu saja di mana salahnya. Dan ternyata tidak mendapatkan salah. Lalu disangkut pautlah ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. 15 tahun bertugas. Sekalipun anak bermatang ini belum pernah menghadap di kepolisian ataupun di kejaksaan. Sekalipun sampai hari ini saya berdiri belum pernah sekalipun dipanggil untuk minta keterangan apapun. Dari aspek itu cukup layak untuk dipertanggungjawabkan secara moral, secara etik kepada semua masyarakat. Jadi Bapak, tapi itu tidak akan pernah terjadi di 10 tahun. Yang ada, peluang satu-satunya yang ada adalah di hari ini. Om dan Tante dong semua, pilkada ini hanya tinggal 54 hari saja. 54 hari lagi, kalau orang bermatang bersatu, jam 5 sore lagi ketuk tahu siapa jadi bupati. Hari ini Katong Sen menangis, tapi waktu jam 5 sore nanti di 27 November itu, kalau hasilnya baik, Katong akan menangis terharu. Tapi kalau hasilnya buruk, yang terjadi adalah menangis penyesalan. Betul. Kalau hasilnya buruk itu menangis penyesalan. Dan itu berarti kita telah menguburkan niat kita yang mulia. Dalam keyakinan dan harapan kita bersama, mudah-mudahan kita menangis terharu di tanggal 27 November sore. Caranya adalah kita pastikan bahwa negeri dan jemaat tercinta ini menjadi penongkah utama untuk mendapatkan atau memperoleh suara yang maksimal. Kira-kira orang bermatang mau pilih siapa lagi? Atau kalau sombong sedikit saja, kalau sombong sedikit, di antara calon ini siapa yang lebih baik dari beta? Kalau sombong sedikit saja,
Kalau sombong sedikit saja. Saya debit sekali mu. Rasa-rasanya dari sisi etik, dari aspek moral, dari aspek pengetahuan, anak Warmatang ini dia juga baik. Berkias sekali mu. Semua orang mencari anak Warmatang ini punya salah. Tangan berkias. Tapi saya tahu dong dapat di titik mana. Berkias sekali mu. Cari saja, 15 tahun bertugas. Cari tahu saja di mana salahnya. Dan ternyata tidak mendapatkan salah. Lalu disangkut pautlah ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. 15 tahun bertugas. Sekalipun anak Warmatang ini belum pernah menghadap di kepolisian ataupun di kejaksaan. Sekalipun sampai hari ini saya berdiri belum pernah sekalipun dipanggil untuk minta keterangan apapun. Dari aspek itu cukup layak untuk dipertanggungjawabkan secara moral, secara etik kepada semua masyarakat. Jadi bapak dan mama semua, Om Lentang, dari tempat ini nanti beta dengan kakak-kakak di depan ini, adik-adik, teman-teman pimpinan partai ini ketemu kembali ke Som lagi. Mungkin lama lagi baru beta harus kembali karena harus berjalan melintasi 82 desa di Tanimbar. Beta titip Warmatang ini per om, tante, ipar, adik dan kakak dan semua. Betul. Beta titip negeri dari tempat ini buat pemerintah, buat tokoh-tokoh agama. Beta titip. Beta juga yang mau dengar cerita setelah ini, bahwa ada yang datang, ada yang masuk, ada yang datang bawa ini, bawa itu. Silakan saja. Beta percayakan seluruh proses dan hasilnya kepada semua orang Nerunduan, baik yang ada di negeri dan jemaah tercinta ini maupun yang ada di mana saja. Sekali lagi sebelum beta akhiri, salib yang beta pikul ini terlampau berat. Katong lawan orang yang punya uang sangat banyak. Kira-kira beta harus lawan dengan apa? Hanya minta tolong 27 November itu buka surat suara itu, lalu lihat nomor urut 2, pilih Malkianus dan Kelvin. Itu adalah yang paling baik. Jadi Om dan Tante semua, habis ini ketemu akan selesai acara ini. Waktu 54 hari ini sangat pendek sekali. Besok kita akan ke Larat untuk persiapan kampanye juga di sana. Sekali lagi bagi orang-orang Warmatang, Om, Tante, ipar yang tidak sempat hadir di sore ini, tolong sampaikan rasa hormat dari ujung kaki sampai ujung rambut. Bilang saja, beta bilang, Nyong Eki pesan, kalau sen pilih Nyong Eki, jangan bawa orang lain datang di kampung lain juga. Kalau sen pilih, masuk di kotak suara lah sen pilih saja. Tapi jangan sampai bawa dong semua datang di kampung lalu bagi sana, bagi sini, kasih sana, kasih sini. Betul, betul. Tetap manis memberkati Warmatang, tetap manis memberkati Tanimbar. Ini beta pu suara hati saja perkatamu semua. Mudah-mudahan 27 November Tuhan dengar katong semua pu doa, lalu lahirlah anak Tanimbar yang ada di depan ini jadi bupati di Kabupaten. Terima kasih per Om dan Tante dan semua Bapak Mama ipar, adik kakak. Beta tahu ucap terima kasih dengan cara apa lagi. Yang penting beta bilang beta pu suara hati ini saja. Berkata semua. Tetap manis memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih. Begitu tadi sore ini, doakan terus anak ini. Yakin sungguh dengan ada di tangan kita. Tuhan
Tuhan memberkati kita semua di luar mata. Tuhan memberkati perjulangan hari ini. Kita akan berjumpa di waktu yang lain. Om, tante, mama, bapak, ipar semua, kita mohon pamit. Tutup air mata kita jatuh. Kita pastikan bahwa 27 November kita menjadi pemenang di Tanimbar ini. Selamat sore buat kita semua. Shalom. Shalom.